Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep penelitian, proses pengambilan keputusan, dan proses penelitian. Dan kelompok 1 ini terdiri dari saya sendiri, Tunjung Hendra Setiawan, NPM 1901100061, dan Tri Arumsari, NPM 1901010071, Dwi Ardianto, NPM 1901101079, Dania Ayunita Insani, NPM 1901101080, Emer Aldinda Mahkota Wisuda, NPM 1901010086, Dimas Chandra Wijaya, NPM 1901010100, dan terakhir Naufal Afik Nur Aziz, NPM 1901010102. Di sini saya akan menjelaskan pengertian penelitian. Penelitian atau research berasal dari kata re dan to search yang berarti mencari kembali. Penelitian adalah suatu proses yang berbentuk siklus yang tersusun berkesinambungan tanpa batas. Penelitian dimulai dari hasrat keingintahuan terhadap permasalahan, kemudian diteruskan dengan penelaahan landasan teoris dalam kepustakaan untuk mendapatkan jawaban sementara atau hipotesis. Yang selanjutnya ada beberapa definisi penelitian. Yang pertama, penelitian. Penelitian adalah suatu keinginan untuk memperoleh data atau informasi yang sangat berguna untuk mengetahui sesuatu, memecahkan masalah, atau untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, metode penelitian bisnis. Metode penelitian bisnis adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang bisnis menurut Subagio 2004. Yang ketiga, penelitian adalah terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu research, yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dan dengan cara hati-hati, sistematis, serta sempurna terhadap permasalahan sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problemnya. Yang selanjutnya, tujuan riset. Tujuan dari riset adalah apa yang ingin dicapai dengan melakukan penelitiannya. Secara umum, tujuan dari riset adalah untuk mencapai sasaran dari isu riset. Mengacu pada subbab sebelumnya, isu riset terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Memecahkan masalah, yang kedua menangkap opportunity, yang ketiga memverifikasi fenomena dengan teori yang ada, yang keempat menemukan teori yang baru. Dengan demikian, tujuan dari riset seharusnya mengacu pada isunya, yaitu untuk mencapai sasaran, untuk memecahkan masalah, menangkap opportunity, memverifikasi fenomena, dan menemukan teori baru. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah riset. Riset metode ilmiah merupakan riset yang terstruktur dengan langkah-langkah yang jelas dan sistematik. Langkah-langkah dari riset adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi isu atau topik dari riset. Yang kedua, menjual ide atau isu tersebut dengan cara menjustifikasi bahwa isu tersebut adalah menarik dan penting untuk diteliti. Yang ketiga yaitu menentukan tujuan dan kontribusi dari riset. Yang keempat, mengembangkan hipotesis untuk merancang atau membangun hipotesis. Diperlukan teori dan hasil-hasil riset sebelumnya. Yang kelima yaitu merancang riset. Merancang riset berarti merancang data yang akan digunakan untuk menguji hipotesis-hipotesisnya secara empiris dan merancang model empiris untuk menguji hipotesis-hipotesisnya secara statistik. Rancangan data dan model empiris dilaporkan di bab metodologi. Yang keenam, mengumpulkan data. Proses dan metode pengumpulan data dilakukan setelah mengetahui data apa yang dibutuhkan. Beberapa metode pengumpulan data diantaranya adalah metode pengumpulan data dari arsip sekunder, wawancara data primer, dan eksperimen data primer. Proses ini juga dilaporkan di bab 3 di hasil riset. Yang ketujuh yaitu menganalisis data dan menguji hipotesis. Yang kedelapan yaitu membuat ringkasan, mengevaluasi, dan mendiskusikan hasil pengujian serta menyimpulkan hasilnya. Yang kesembilan yaitu menunjukkan keterbatasan dan halangan-halangan riset. Yang ke-10, mengusulkan perbaikan-perbaikan riset berikutnya dan dilaporkan di bab 5 laporan hasil riset.
Selanjutnya ada jenis penelitian. Jenis penelitian terbagi menjadi 5, yaitu menurut tujuan. Riset murni atau dasar. Penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Riset terapan, yaitu adalah penelitian yang mempunyai alasan praktis, keinginan untuk mengetahui, bertujuan agar dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, lebih efektif, dan lebih efisien. Yang kedua, jenis penelitian menurut pendekatan kuantitatif. Penelitian survei, yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tapi data yang dipelajari ada data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antara variabel sosiologis, ekonomis, politik, maupun psikologis. Penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Studi kasus, yaitu penelitian mengkaji suatu kasus tertentu yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif. Penelitian grounded, yaitu penelitian yang mendasarkan diri kepada fakta dan menggunakan analisis perbandingan, bertujuan untuk mengadakan generalisasi empirik, menetapkan konsep-konsep, pembuktian teori, dan mengembangkan teori, di mana pengumpulan data dan analisis datanya berlangsung pada waktu yang bersamaan. Yang ketiga, menurut tempatnya. Riset perpustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan, jurnal, maupun laporan hasil penelitian, dan hasil penelitian terdahulu. Riset laboratorium, yaitu penelitian yang dilaksanakan pada tempat tertentu seperti laboratorium yang biasanya bersifat eksperimen dan percobaan. Riset lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau pada responden. Yang keempat, penelitian menurut tingkat penjelasannya. Yang pertama, penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel maupun lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lainnya. Misalnya, bagaimana profit pengusaha kecil di Bali. Yang kedua, penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Misalnya, bagaimana kinerja dosen tetap di Universitas X bila dibandingkan dengan Universitas Y. Yang ketiga, penelitian eksplanatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini biasanya mempunyai tingkatan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan penelitian deskriptif dan komparatif. Hubungan ini bisa bersifat simetris, kausal, dan interatif. Misalnya, adakah pengaruh variabel karakteristik individual, karakteristik pekerjaan, dan karakteristik suatu kerja terhadap kinerja karyawan. Yang terakhir, berdasarkan derajat keilmiahan. Penelitian ilmiah yang dilaksanakan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, artinya pokok pemikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dan menggunakan pembuktian yang meyakinkan. Penelitian ilmiah itu didasarkan atas logika, terorganisasi, dan teliti dalam identifikasi masalah, mengumpulkan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan yang valid. Yang terakhir, penelitian non-ilmiah, yang bisa disebut juga penelitian non-faktawi, yang karya fiktif atau penelitian yang tidak ilmiah karena tidak berdasarkan karya yang sebenarnya. Penelitian non-ilmiah ini biasanya sesuai dengan selera dan asumsi penulisnya. Selanjutnya ada karakteristik penelitian yang baik. Menurut Mardik pada tahun 1969, ciri-ciri karya tulisan ilmiah atau penelitian yang baik adalah yang pertama bersifat kritis dan analitis atau critical and analytical. Kedua, memuat konsep dan teori. Ketiga, menggunakan istilah dengan tepat dan definisi yang uniform. Keempat, rasional. Di sini adalah hal yang bisa dilakukan dengan hal yang ada. Kelima, objektif. Upaya-upaya untuk menangkap sifat alamiah sebuah objek yang sedang diteliti. Selanjutnya, menurut Cooper and Emory pada tahun 1991, dengan tetap berpegang pada kaidah ilmiah, maka suatu penelitian yang baik itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dan masalah dalam penelitian harus digambarkan secara jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan kepada pembaca. Kedua, agar peneliti yang lain dapat mengulangi penelitian sebelumnya, maka teknik dan prosedur dalam penelitian itu harus dijelaskan secara rinci. Ketiga, ada objektivitas. Penelitian harus tetap dijaga dengan menunjukkan bukti-bukti mengenai sampel yang diambil.
Selanjutnya di sini saya sebagai Dimas Chandra Wijaya akan menjelaskan tentang penelitian yang baik, yaitu banyak kriterianya. Kriteria tersebut adalah yang pertama adalah sistematis. Sistematis ini berarti adalah penelitian dibuat secara terstruktur dengan langkah-langkah tertentu yang harus diambil berdasarkan urutan yang telah ditentukan, bukan berdasarkan spekulasi atau intuisi. Selanjutnya ada penelitian secara logis, artinya bahwa penelitian harus dipandu oleh aturan penalaran logis dan proses logika induksi dan deduksi tingkat tinggi dalam melakukan penelitian. Selanjutnya ada penelitian yang baik adalah yang empiris. Hal ini menyeratkan bahwa penelitian pada dasarnya harus berhubungan dengan satu atau lebih aspek-aspek dari situasi nyata dan berhubungan dengan data konkret yang menjadi dasar untuk validasi eksternal hasil penelitian. Selanjutnya yang terakhir adalah penelitian yang baik adalah dapat direplikasi. Karakteristik ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa hasil penelitian yang dapat diverifikasi dalam studi replikasi, sehingga dengan demikian dapat membangun dasar yang kuat terhadap suatu keputusan. Ya, selanjutnya ada langkah-langkah proses dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama menentukan masalah, dan yang kedua analisa situasi yang ada, ketiga pengembangan alternatif-alternatif, dan yang keempat analisa alternatif-alternatif, yang kelima pilihan alternatif yang baik. Nah, hal-hal tersebut menegaskan bahwa sebenarnya proses pengambilan keputusan adalah proses pemilihan alternatif pemecahan masalah untuk mendapatkan penyelesaian yang terbaik. Bila dilakukan secara nalar, memang proses ini lebih panjang dan memakan waktu, namun kemungkinan kesalahan dapat terjadi, sehingga kemungkinan kesalahan-kesalahan yang hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari tidak akan terulang kembali. Tahap-tahap dalam melakukan penelitian meliputi tahap pertama, merumuskan masalah penelitian. Tahap kedua, mengembangkan pendekatan untuk pemecahan masalah meliputi merumuskan tujuan serta landasan teori, model analisis, pertanyaan penelitian, membangun hipotesa serta mengidentifikasi data atau informasi yang diperlukan. Tahap ketiga, merumuskan desain penelitian, yaitu merumuskan keperluan informasi kuantitatif. Metode pengumpulan data kuantitatif meliputi survei atau observasi eksperimen, melakukan prosedur pengukuran data dan skala, menentukan desain kuesioner, menentukan proses sampling dan jumlah sampel, serta rencana analisis data. Tahap keempat, pengumpulan data dengan menggunakan petugas pengumpul data atau pewawancara melalui telepon, surat, atau email. Tahap kelima, pengolahan data dengan analisis. Proses pengolahan meliputi editing, coding, mentranskrip, dan verifikasi data. Tahap keenam, penulisan laporan hasil penelitian dan penelitian melalui tabel, grafik, serta menentukan implikasi hasil penelitian. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.